Sahabat kreatif, kembali ya kita mau bahas bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Nah, sahabat kreatif, pada saat kita mengarang, kita harus perhatikan juga kalimat-kalimat yang kita gunakan ya. Jadi kalimat yang kita gunakan harus efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar pembaca secara tepat pula. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang tidak bertele-tele, tidak banyak menggunakan keterangan-keterangan yang tidak bermanfaat dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan ya, sahabat kreatif. Dengan kata lain, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami pikiran si penulis dengan mudah, jelas, dan lengkap. Nah, coba kita lihat ya, seperti apa kalimat efektif. Nah, kalimat efektif yaitu kalimat yang memiliki kesatuan. Kesatuan ya, kesatuan berartinya satu dengan yang lainnya itu berhubungan erat ya. Tidak bisa dipecahkan ya, tidak bisa berkotak-kotak, jadi harus nyatu. Jadi yang dimaksud dengan kesatuan itu terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Kalau kita bicarakan tentang COVID-19, otomatis ya antar kalimat harus nyambung ya tentang COVID-19. Kalimat boleh panjang, boleh pendek, yang penting dalam kalimat itu hanya terdapat satu ide pokok. Contoh kalimat yang tidak mengandung kesatuan ya. Dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik, titik. Pembangunan gedung sekolah baru, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Kenapa ini tidak ada kesatuan? Karena kalimat yang satu, ide pokoknya kan membahas tentang pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Berarti yang harus dibahas adalah tentang stabilitas politiknya ya. Nah, bukan membahas tentang pembangunan gedung sekolah baru, pihak yayasan yang dibantu oleh bank. Tidak nyambung ya, tidak ada kesatuan ya, tidak ada hubungannya antara kalimat satu dengan dua. Kemudian kalimat ketiga, berdasarkan agenda, sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Dan juga tidak nyambung, tidak menjelaskan kalimat yang pertama. Ide pokoknya adalah dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Nah, berarti kalimat kedua membahas tentang stabilitas politik, kalimat yang ketiga juga harus membahas tentang pembangunan yang berkaitan dengan stabilitas politik. Stabilitas politik itu maksudnya keamanan di bidang politiknya ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini berarti ini tidak efektif ya. Kesatuannya tidak ada ya dalam sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, kepaduan. Jadi yang dimaksud dengan kepaduan adalah terdapat hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Nah, contoh kalimat yang unsurnya tidak padu nih ya. Saya punya rumah baru saja diperbaiki. Dia punya harga mahal sekali. Nah, itu kan tidak padu ya. Saya punya rumah baru saja diperbaiki. Dia punya harga. Nah, saya punya rumah baru saja diperbaiki. Nah, ada kata dia. Yang kedua, dia punya harga mahal sekali. Dia punya harga. Tidak tepat ya. Tidak padu. Harusnya saya punya rumah baru saja diperbaiki. Rumah tersebut harganya mahal sekali. Nah, bukan menggunakan dia punya harga. Nah, kata penggantinya itu kurang tepat ya. Kata pengganti penunjuknya kurang tepat. Kemudian yang ketiga, tentang kelangkaan minyak tanah mendapat penjelasan para konsumen. Yang saya sudah sarankan kepada mereka adalah merevisi anggaran daripada proyek itu. Kemudian 5, kepada setiap pengendara mobil harus memiliki SIM. Kalimatnya tidak padu ya, tidak ada penggunaan yang di pilihan kata yang tepat. Kepada setiap pengendara mobil harus memiliki SIM. Harusnya pengendara mobil harus memiliki SIM, tidak perlu ditulis kepada lagi ya. Kemudian yang keempat, yang saya sudah sarankan kepada mereka adalah merevisi anggaran daripada proyek itu. Banyak penggunaan kata yang berlebihan, ada kata yang harus dibuang daripada dibuang ya. Nah, demikian ya
Jadi dalam membuat karangan kita harus perhatikan juga kepaduannya ya. Jadi kata-kata yang berlebihan, pilihan kata yang tidak tepat dibuang ya, biar padu. Kemudian yang ketiga, kesejajaran. Kesejajaran maksudnya adalah dalam kalimat terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya, sama polanya ya, atau susunannya. Misalnya yang dirinci adalah kata-kata kerja, maka semua perincian tersebut harus menggunakan kata kerja. Contoh ya, kesejajaran atau paralelisme yang salah. Demikian agar ibu maklum dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, demikian agar ibu maklum dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kemudian dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu produk, memperbanyak waktu penyiaran iklan, dan memasarkan yang lebih gencar. Juga tidak ada keparalelan ya, susunan kata atau frasanya di dalam kalimat, yaitu kata kerjanya itu tidak sejajar. Nah, kemudian proses penyelesaian pembangunan gedung itu meliputi pemasangan lampu, memasang ledeng, pengecatan tembok, dan menata perabot yang diperlukan. Yang tiga ya, kan proses penyelesaian pembangunan gedung itu meliputi pemasangan lampu, kemudian memasang ledeng. Ledeng tuh harusnya diganti menjadi pemasangan ledeng. Pengecatan tembok udah benar. Yang menata menjadi penataan perabot yang diperlukan. Jadi imbuhan kalau awalnya penyelesaian pembangunan meliputi pemasangan lampu, memasang menjadi pe juga pemasangan. Kemudian menata jadi pe juga penataan ya, biar menjadi sejajar. Kemudian demikian agar ibu maklum dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, demikian agar ibu maklum dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, coba kita lihat paralelisme yang salah yang mana ya. Demikian agar ibu maklum dan atas perhatian ibu saya mengucapkan terima kasih. Ya, tadi kan dikatakan demikian agar ibu maklum dan atas perhatian ibu saya mengucapkan terima kasih, yang benar ya. Dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu produk, memperbanyak waktu penyiaran iklan, dan memasarkan yang lebih gencar. Nah, berarti kan penyiaran berarti pemasaran ya. Pemasaran yang lebih gencar ya, sahabat kreatif. Kemudian yang penekanan ya. Penekanan adalah suatu perlakuan khusus dengan menonjolkan bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Cara-cara yang digunakan untuk memberi perlakuan khusus yaitu dengan meletakkan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat. Bisa dengan pengulangan kata atau repetisi ya. Kemudian dengan melakukan pengontrasan kata kunci, kemudian dengan menggunakan partikel penegas. Contoh ya, pada minggu kedua bulan Desember kita akan mengikuti ujian akhir semester ganjil. Kemudian kita akan mengikuti ujian akhir semester ganjil pada bulan Desember. Ujian akhir semester ganjil akan kita tempuh dalam bulan Desember ya. Saudara-saudara, kita tidak suka dibodohi, tidak suka dihianati, dan tidak suka ditipu. Nah, itu contoh-contohnya tadi ya. Kemudian itu tadi contoh-contoh penekanan ya, dengan meletakkan kata yang ditonjolkan, dengan pengulangan kata repetisi, pengontrasan kata kunci, dan partikel penegas ya. Kemudian penduduk lebih menyukai tempat tinggal yang permanen daripada yang bersifat sementara. Andalah yang harus bertanggung jawab. Nah, itu kan penekanan ya. Itu contoh-contoh dari penekanan ya, sahabat kreatif. Yang terakhir adalah kehematan. Dalam membuat karangan kita harus memperhatikan kehematan. Kehematan itu adalah menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Nah, bukan berarti kita menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas makna sebuah kalimat ya. Jadi hemat dalam hal ini berarti itu ekonomis. Maksudnya tidak menggunakan kata-kata yang mubazir. Kemudian kelogisan, yang dimaksud dengan kelogisan itu
kita mengupayakan agar ide kalimat masuk akal ya, rasional. Logis artinya bahwa kalimat itu mengandung pola pikir yang teratur. Contoh yang tidak logis loh ini ya. Kepada Bapak Direktur waktu dan tempat kami persilakan. Nah, waktu dan tempat tidak tepat, harusnya dibuang saja menjadi kepada Bapak Direktur dipersilakan. Karena waktu dan tempat itu milik kita bersama ya. Kemudian kedua, karena lama tinggal di Afrika, kulit anaknya hitam legam. Nah, itu tidak masuk akal ya, tidak ada penelitian yang mengarah ke situ. Kemudian yang ketiga, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, selesailah makalah ini tepat pada waktunya. Nah, itu tidak masuk akal karena kalau tidak dikerjakan pastinya tidak juga bisa selesai ya. Nah, demikian ya, sahabat kreatif, pembahasan kita tentang kalimat efektif. Jadi, yang perlu kita garis bawahi adalah dalam membuat sebuah paragraf kita harus memperhatikan penggunaan kalimat yang efektif ya. Pertama, kita harus memperhatikan dari segi kesatuannya, kemudian dari segi kepaduannya, kemudian keparalelannya ya. Kita perhatikan penekanannya, kemudian juga kita harus memperhatikan kehematan serta kelogisan dalam membuat sebuah paragraf atau karangan. Ayo kita belajar lebih dalam lagi tentang kalimat efektif supaya kita bisa menulis dengan lebih baik lagi. Demikian, sahabat kreatif, sampai jumpa. Salam sehat.